kita katakan kepada masyarakat bahwa partai kita tidak hanya memikirkan soal kekuasaan atau politik. Proyek pembangunan bukit apa? Aduh, Bukit Kayangan. Sekarang mah lagi pesan tontonan daging dari luar negeri. Politics is not just about money, tapi juga ranjang. Ini mah pantas sakit semua ini Ustadz. Kebanyakan minum bir ini. 1 onta besar, 3 domba gemuk. 1, 3. Lebih sulit ketemu kamu dibandingkan ketemu presiden. Kalau idenya dari mana? Jujur dari sekitar. Sampai 5 tahun yang lalu sering sekali diberitakan kasus korupsi. Kasus suap impor daging domba merupakan cara Partai Amal Syurga menggali dana untuk kemudian skandal elit politik. Aduh, barangkali itu kelinci jago judo ya Pak Ustadz ya. Ya, coba gimana caranya ya, ente atur. Kemudian tentang kekuasaan pejabat yang ternyata hartanya banyak di mana-mana itu hasil korupsi. Goblok semua kalian. Jangan sampai nggak datang. Film ini lebih bercerita tentang bagaimana kondisi peta politik negeri ini, yang bagi saya terutama yang ikut main di film ini juga ikut merasakan bahwa negeri kita memang memprihatinkan. Oke, Mas Piton. Jam dan tempat yang sama ya. Oke. Bye. Film ini cerita tentang tukang pijat yang mendengar terlalu banyak. Saya sendiri punya pengalaman, punya tukang pijat langganan dan sering sekali berinteraksi. Oh, dia orang-orang sendiri ya? Secara nggak langsung si tukang pijat ini bisa bukan membocorkan, dia bisa bercerita tentang keluhan pasien-pasien yang lain. Ya kalau lihat rumahnya mah, wah hebat pisan, Assalamualaikum jauh. Kemudian bercerita tentang apapun dari pasien sebelumnya. Tejika mau pisan, dari bapaknya sampai Tejika semuanya sekali lagi. Yang itu akhirnya membuka tabir betapa gelapnya kasus korupsi di negeri ini. Piton Wangsalaba berupa pidana selama 15 tahun. Tokoh saya ini namanya Piton Wangsalaba, seorang ketua partai yang ambisius, yang menancapkan cita-citanya untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Dia banyak terlibat beberapa skandal ya. Sayang, aku ini perempuan pertama yang dukung kamu jadi presiden. Saya Kelly Tandiono dan peran saya sebagai Tikis Quenta. Tikis Quenta ini adalah anggota DPR di Partai Martobat. Kerjaku ini adalah ngelobi banyak orang untuk kekuasaan and money untuk capres kita ini ya. Capres kita ini bernama Mas Piton. Kamu kasih tahu dulu. Apakah teriak? Teriak, silakan kamu teriak. Di sini saya berperan sebagai Cika Cemani, seorang news anchor khusus masalah politik. Anda bersama saya Cika Cemani dalam Stok Data. Jadi dia menguak semua masalah politik. Di sini karakternya dia itu tegas, mature,
kejadian Kemenpora itu bukan tadi ya. Oke. Ya. Ben. Ya, kendalanya banyak sekali. Karena dari dulu artikulasi saya itu selalu beribet ya. Action. Karena Pak Porky tadi bilang to the point, saya juga to the point ya. Saya jadi Menteri Kemiskinan Rakyat, namanya Pak Joki Ringki. Jadi Pak Joki Ringki itu juga tipe petualang politik ya, yang murah meriah, gampang peliharanya, nanti tinggal buang. Bukan tipe orang yang bisa mewakili rakyat dengan kesungguhan dia sebagai pemimpin. Artinya dia lebih banyak cari sebagai pemimpin tapi untuk cari keuntungan pribadi dan keluarga. Jadi berapa budget Pak Porky untuk tender ini? Mungkin sebagian dari kebanyakan politikus kita kayak gitu. Kenapa tuh? Dari depan baru ke belakang. Tuh, lihat kan? Oh iya, gimana? Di film ini tokoh saya bernama Mr. Marmut. Mr. Marmut ini adalah bendahara partai Martobat. Dan dia karakternya itu seperti apa ya? Dia menjilat sana sini untuk ngedapetin dana. Ini orang licik nih, itu aja yang di yang di otak gua yang terlintas. Iya Pak, kenapa? Saya jadi istrinya Naga, Lina, ibu dari 2 orang anak. Yang satu menjelang remaja, satu lagi masih SD gitu, kelas 1. Perempuan yang biasa banget ya, tapi siapa juga yang nggak biasa banget ya sebenarnya. Dia ibu rumah tangga yang sederhana, yang tidak memikirkan hal yang lain selain anak-anak dan suaminya. Kalau kita mau menyampaikan film yang serius, temanya serius, agak sulit untuk dibuat dengan genre yang serius. Jadi saya pikir kalau misalnya temanya udah serius, akan lebih baik kalau dikemas dalam komedi satir. Artinya kita menertawakan keadaan ini, dibuat dengan ringan, dengan lucu, dengan ya nakal-nakalan lah. Justru karena kita berkaitan hukum, saudara kami. Aduh, tahan dulu. Kayak gitu ya. Saya jadi kampak aja deh, anggota kampak. Berantas korupsi. Kasus ini sudah ada. Saya hanya mencuplik beberapa peristiwa, dibikin dramatiknya, kemudian jadilah film. Saya kenal Mbak Lola adalah seorang sinias yang cukup potensial dan concern dengan problem sosial. Idenya dari saya, kemudian penulisnya itu Mas Indra Tranggono. Selalu berkomunikasi dengan Mbak Lola sampai 7 draft. Intens lagi melalui email, telepon, perkembangannya seperti apa. Jadi betapa proses ini sangat detail, sangat menggairahkan bagi saya secara kreatif karena saya betul-betul ditantang untuk menghasilkan skenario yang baik. Beberapa kali syuting di Jakarta, saya merasa energi terkuras, capek, stres. Jadi ketika di lokasi semua udah habis. Sekarang terserah lo aja backup. Ya, benar ya, ganti lensa. Ya.
Nah, saya nggak mau kru-kru saya, pemain saya stres di jalan. Maaf, motor mogok. Makanya saya pooling semua di Jogja, mencari semua lokasi yang sesuai dengan skenario di Jogja dan Solo. Kalau perpindahan lokasi dari satu lokasi ke lokasi lain juga nggak kena macet, which is bisa menghemat gitu. Yang paling penting kita fresh, kita nggak stres dan energi nggak habis. Lokasi di pinggir jalan, di dekat mall baru, The Park. Ini daerah Solo baru. Ada bencana alam, Gunung Kelut meletus. Mobil semua kayak gitu. Ini mobil itu juga ketutup. Sudah pandang semeter. Dan abunya terbawa sampai Solo dan Jogja. Kita hampir 1 minggu itu syutingnya berantakan. Iya, inilah yang disebut apa ya, force majeure. Ada bencana alam. Namanya juga bencana alam, nggak terduga kan? Ya udah. Jadi ya mau nggak mau, daripada nggak mungkin dipaksain juga, adegannya juga eksterior. Jadi kayaknya hari ini harus di reschedule untuk hari ini. Kita di kawasan Perang Teluk. Saya tidak khawatir karena itu bukan daerah bencana, tapi kita hanya kena dampak. Kita tetap masuk ke ruangan Puskal. Baju semua kotor. Baju gue semuanya. Gak semua sih, tapi at least ada beberapa yang kotor. Tapi untungnya dibongkar. Dan dampak itu bisa diantisipasi. Misalnya kita syuting tidak di luar ruangan tapi di dalam. Jadi tadinya syuting BBC eksterior kita cancel. Kita masuk ke studio di Puskat. Jadi schedule harus dirubah dengan cepat. Itu titiknya paling di siang mungkin kita bisa. Jadi besoknya bisa dipastikan kita syuting ya. Iya. Terus nanti harus tunggu kabar. Kita hari ini bersihin debu. Intinya syuting yang kita ambil berapa take, kita bersihin debu. Debu intan. Kita kan harus memperlakukan kamera seperti kekasih kita kan. Kita harus lindungin, kita harus perhatikan. Dadah. Bu produser. Iya. Bu produser siapa, Bu? Bu Cita dong. Bu Cita. Bukan goblok. Iya. Mbak Lola Maria. Happy team, dream team, karena memang saya memilih orang-orang yang bekerja di belakang layar maupun di depan layar. Ini pertama kali aku bekerja sama dengan Mbak Lola. Mbak Lola orangnya tidak banyak bercerita ya, maksudnya tidak banyak ini. Cuman Mbak Lola kayaknya orangnya. Jadi apa yang Mbak Lola inginin, mudah-mudahan saya berusaha. Ini pertama kali saya bekerja sama dengan Mbak Lola. It's fun. Multi-talented women. 628 dan berhenti goyang-goyang. Jadi jangan digoyang-goyang. Next shot. Tim ini, oh my god, I love everybody. I love everybody from all the cast, from the crew. Kita akan kerja panjang, lebih dari 1 bulan persiapan dan produksi. Artinya harus memilih orang-orang yang enak, nyaman diajak bekerja sama, dan yang paling penting menghasilkan karya yang bagus. Dengan penuh kegembiraan kita bisa menghasilkan karya yang juga menghasilkan kebahagiaan. Buka dulu. Nggak dibuka, Bu.
Mas Mono sebagai DOP tidak diragukan lagi keahliannya, kemudian pengalamannya. Itu biarin aja. Frans Paat sebagai departemen artistik ya, penata artistik, itu juga sudah puluhan film, berapa kali Piala Cipta, nominasi juga. Terus ada Trisno sebagai sound, ada Mas Adit, Alim Jusria. Ini film kedua aku bareng Lola setelah Minggu Pagi di Victoria Park. Ini film kedua sebagai editor. Dan ini yang aku seneng kalau kayak di filmnya Lola tuh bener-bener membuka kesempatan buat editor tuh melakukan segala hal bentuk kreativitasnya lah gitu. Antara stres sama seneng sih, wah gini ya, wah berarti bisa gue gini ini, gue gini ini, gue gini. Itu sih serunya ngedit film Lola gitu. Jadi ya aku sih nggak kapok ya ngedit film Lola. Jadi semoga sih terus-terusan ya lah, gitu. Semua bekerja di sini. Saya yakin mereka juga ingin membuat film ini menjadi baik. Pak Lukas, izin tambahan impor daging domba sudah beres semuanya. Pak Lukas tidak perlu khawatir lagi. Korupsi itu penyakit. Nanti tahap orang. Ya malah. Kayak ulet ya, makanin daun gitu. Korupsi itu kayak semacam lintah, menyalahgunakan uang rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Ya kalau koruptor bagi saya itu kan terserah hukum saja. Saya sih pinginnya sih seperti di salah satu negara Asia kita ya, itu mereka sudah berani sampai hukuman mati. Dirajam. Diapain ya? Sesuai dengan undang-undang di negara kita. Saya yakin film ini pasti diterima oleh masyarakat karena dia tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Kalau diadakan macam film untuk yang begitu kan, jadi kan kita tahu orang ini begitu, orang itu begitu kan gitu. Kadang ada yang mikir, oh itu korupsi, berarti kalau orang korupsi itu kayak gitu. Dan mudah-mudahan ketika penonton nonton film ini ada sesuatu yang dibawa pulang. Ya apapun itu, entah dia nyumpah-nyumpah, entah dia itu ada pencerahan, entah mungkin ketawa-ketawa, itu berarti banget untuk kami yang sebagai pembuat. Kalau saya melihat ekspektasinya tentunya juga banyak politikus yang lihat, banyak rakyat yang lihat. Film tentang korupsi itu menurut saya itu salah satu teguran lah. Saya sangat setuju dengan upaya-upaya anti korupsi, upaya-upaya anti kekerasan, gitu. Mungkin ini nggak seperti apa yang terjadi di kehidupan nyata, tapi pengakuan Tikis Quinta bisa kita pakai pintu masuk pengusutan. Itu tergantung dengan personality yang melihat film ini gitu loh. Harusnya sih banyak yang mendukung karena film ini untuk kebaikan negeri ini, negeri kita tercinta ini. Kalau misalnya para koruptor itu dihukum, ketahuan, kan kita enak. Jadi uang kita nggak habis sama mereka, iya dong. Aku punya potongan nggak jadi presiden. Wahai rakyat Nusantara, saksikan film Negeri Tanpa Telinga Di bioskop kesayangan Anda mulai tanggal 14 Agustus 2014. Jangan sampai terlewat.